Topik 3, konsep kas dan arus kas. Pertama-tama kita pahami dulu apa yang disebut dengan kas. Kas adalah aktiva lancar seperti uang tunai, cek dan sejenisnya yang dapat diambil setiap saat. Dalam aktivitas usaha, kas diterima sebagai pembayaran atas produk yang dijual kepada konsumen, seperti kita menerima pembayaran atas barang yang kita jual. Dalam kegiatan usaha, kita juga mengeluarkan uang untuk membeli bahan baku dan alat-alat produksi. Ini kita catat dalam kas keluar. Keluar masuknya uang dalam usaha kita ini kita catat dalam satu laporan yang disebut laporan arus kas. Sehingga laporan arus kas dapat diartikan sebagai laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah usaha pada periode tertentu. Pencatatan berbasis tunai ini adalah kita hanya akan mencatat transaksi ketika kita benar-benar menerima uang dari konsumen. Basis akrual merupakan pencatatan keluar masuknya kas pada saat kejadian, dan hal tersebut belum tentu sama dengan waktu terjadinya pemindahan uang tunai. Misalnya cash tempo, kita catat bulan ini dan uang baru kita terima di bulan depan. Fungsi penyusunan arus kas. Pertama, memberikan gambaran seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran kas dan mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dapat menyebabkan perubahan kas. Kedua, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana di masa mendatang, seperti memperkirakan kebutuhan pendanaan ataupun pinjaman beserta tenor atau jangka waktu pengembalian dalam skenario yang paling baik. Ketiga, sebagai dasar dalam menyusun analisis lebih lanjut, seperti laba rugi, tingkat pengembalian investasi, ataupun jangka waktu pengembalian investasi. Kas awal ini mudahnya bisa juga dimaknai sebagai kebutuhan uang untuk memulai suatu usaha. Ini misalnya uang yang Anda butuhkan untuk membeli alat-alat investasi seperti mesin ataupun perlengkapan lainnya. Perkiraan kas awal ini juga akan mencakup kebutuhan modal kerja Anda dalam durasi tertentu. Misalnya kebutuhan Anda untuk membeli bahan baku dalam 3 bulan ke depan ataupun biaya operasional dalam 3 bulan ke depan. Memproyeksikan kas masuk berarti memperkirakan berapa jumlah uang yang akan Anda terima dari kegiatan penjualan yang akan Anda lakukan. Ini adalah perkiraan. Misalnya Anda menjual kopi dengan perkiraan pendapatan 8 juta per bulan. Proyeksi kas keluar adalah Anda memperkirakan berapa jumlah uang yang Anda keluarkan, misalnya untuk membeli bahan baku, membayar pegawai, dan sejenisnya. Simak contoh berikut yang ditampilkan di layar. Langkah berikutnya adalah menyatukan perkiraan kas masuk dan kas keluar Anda pada satu bagian atau satu halaman. Cermati layar Anda. Pada akhirnya, ketika kita membuat perkiraan kas masuk dan kas keluar, kita akan bisa menghitung berapa kas akhir yang kita miliki. Untuk latihan, pertama-tama tetapkan kebutuhan kas awal Anda sebagaimana contoh. Kedua, coba Anda susun perkiraan kas masuk dan kas keluar dalam periode 1 tahun mendatang. Sebagai langkah terakhir, coba Anda hitung berapa kas akhir yang Anda miliki. Diskusikan penugasan ini dengan anggota kelompok Anda yang lainnya. Selamat mencoba.